Sah, PT LIB baru saja meresmikan peraturan baru untuk musim depan, di mana tim Liga 1 atau untuk sekarang disebut juga sebagai Super League, semua tim di sini diminta untuk memiliki 11 pemain asing. Dan untuk yang masuk ke dalam DSP atau daftar susunan pemain, sekarang mencapai 8 pemain sekaligus. Sebuah peraturan baru yang secara cepat langsung mendapatkan kritik dari fans sepak bola tanah air. Namun peraturan ini tidak sepenuhnya ditolak begitu saja, karena memang ada sisi positif yang bisa diambil. Mari kita jelaskan dampak negatif dan positif yang bisa terjadi karena peraturan baru ini. Mulai musim 2025-2026, Liga 1 atau Super League akan menggunakan peraturan 11 pemain asing. Dengan 8 pemainnya boleh bermain bersamaan di lapangan. Sebelumnya peraturan pemain asing musim kemarin adalah 8 pemain. Jadi sekarang ada kuota tambahan sebesar 3 pemain. Pihak PT LIB sendiri mengatakan kalau mereka sudah merencanakan dan mengkaji peraturan baru ini selama beberapa bulan kemarin. Dan sekarang keputusannya sudah bulat untuk meningkatkan kuotanya menjadi 11 pemain total. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Direktur Utama yakni Ferry Paulus, beliau mengatakan kalau tujuan utama kenapa kuota asing ini ditambahkan mengarah kepada harapan untuk bisa meningkatkan kualitas permainan utamanya di level Asia. PT LIB menilai kalau peraturan baru ini bisa mendorong klub yang bermain di level Asia seperti Persib Bandung dan Dewa United. Untuk dua klub ini diharapkan bisa lebih bersaing lagi di level Asia. Keputusan ini bisa membawa dampak positif di mana bagi klub yang punya jadwal main padat dan main di beberapa kompetisi, maka mereka bisa memiliki keleluasaan yang lebih lagi untuk melakukan rotasi. Memang kemarin kalau kami melihat regulasi yang lalu itu kan 6 hingga 8 pemain asing. 6 pemain yang bermain, yang didaftarkan 8 pemain. Nah, klub merasa bahwa seperti tanda petik jadi nanggung gitu. Apalagi kami mempunyai keinginan tanpa mengesampingkan pemain lokal yang ada, bahwa kami sangat perlu untuk bisa jadi bersaing di Asia. Oleh karena itu, pendaftarannya boleh 11 pemain asing. Itulah penjelasan yang diberikan oleh Ferry Paulus. Salah satu kritikan yang diberikan kepada peraturan baru ini mengarah kepada jatah pemain lokal, yang dimana takutnya setelah ada kuota pemain asing yang bertambah, maka waktu main untuk para pemain lokal jadi berkurang. Takutnya bagi klub yang bisa mendatangkan pemain asing dengan mudah, maka pihak klub hanya akan mengandalkan mereka saja, sedangkan pemain lokal hanya datang sebagai pelengkap. Menjawab kritikan tersebut, Ferry Paulus mengatakan kalau peraturan ini tidak akan memberikan dampak yang terlalu besar kepada kuota pemain lokal. Tapi kalau dilihat dari sisi keberadaan pemain lokal nantinya, sepertinya tidak akan jadi berubah. Toh selama ini yang bermain 6 pemain asing, kemudian cadangannya 2. Asing ganti asing juga. Kalau sekarang ini sudah diterapkan 8 pemain asing, kemudian begitu ada yang cedera dan sebagainya, penggantinya tetap lokal. Jadi kuota lokalnya istilahnya tidak terlalu terdegradasi dari jumlah yang lalu. Tutup penjelasan dari pihak PT LIB. Selain itu, Ferry Paulus juga ikut menjelaskan kalau sebenarnya peraturan kuota 11 pemain asing ini bukanlah hal yang diwajibkan, tapi hanya dibolehkan saja. Maksudnya, jikalau pihak klub merasa tidak memerlukan lebih banyak kuota pemain asing, maka tidak ada salahnya mereka masih menggunakan kuota yang lama. Selain itu, jikalau pihak klub merasa lebih baik menggunakan pemain lokal, maka tidak jadi masalah juga. Melanjutkan target dari PT LIB atas peraturan ini yang dimana mereka ingin membuat kualitas liganya lebih baik lagi, maka pemain asing yang main di sini juga seharusnya bisa membawa kualitas yang diinginkan. Jikalau pemain asing yang dibawa masih tetap pemain yang kualitasnya sama dengan pemain lokal, maka tidak ada bedanya. Yanto Basna, salah satu nama terkenal dari sepak bola Indonesia, ikut memberikan pendapatnya terkait peraturan ini. Dalam story Instagramnya, beliau meminta peraturan ini berlaku juga untuk memfilter pemain asing yang berkualitas. Yanto Basna mengatakan jikalau pemain asing yang datang kualitasnya sama saja, maka tidak akan ada peningkatan juga. Contoh solusi yang bisa diberikan adalah pemain asing minimal membela timnas negaranya sebanyak 3 kali. Alhasil pemain asing yang bermain di sini bisa membuat pengalaman dan kualitas yang lebih tinggi daripada kuota pemain diambil oleh asing tapi kualitasnya sama saja dengan lokal. Maka peraturan ini tidak bisa sesuai dengan target. Bukan hanya pemainnya langsung yang keberatan, tapi API atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, mereka juga ikut memberikan rasa keberatannya dengan peraturan baru
baru ini. Pihak API sebenarnya ikut mendukung keinginan dan harapan dari PT LIB yang ingin meningkatkan kualitas dari Super League, salah satunya dengan cara penambahan kuota asing ini. Namun mereka juga tidak bisa mendukungnya secara penuh jika pada hasil akhirnya malah mengambil kuota pemain lokal. Kami sangat menyayangkan bahwa regulasi yang akan secara langsung berimbas terhadap kehidupan para pemain diambil tanpa adanya komunikasi dan diskusi terlebih dahulu dengan para pemain. Jelas pihak API. Rasa takut terbesar mengarah kepada tidak adanya jatah untuk pemain lokal. Dan menurut survei yang dirilis oleh API kepada para pemain Super League, mayoritasnya mengatakan kalau para pemain memberikan rasa keberatannya. Kebanyakan dari para pemain ini didukung dengan alasan kalau menit bermain di Indonesia sangatlah minim, karena kompetisi yang aktif hanya ada satu. Bukan hanya itu, menurut survei dari API, mereka memperhitungkan kalau nantinya bisa ada 198 pesepak bola yang harus kehilangan pekerjaannya atau turun ke level Liga 2. API menutup pesannya dengan mengatakan kalau menit bermain dan pekerjaan dari para pemain lokal harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum akhirnya peraturan ini bisa disahkan. Dari semua respon ini, kebanyakan pihak sepak bola tanah air sebenarnya masih ingin mendorong tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas liga sampai bisa bersaing di level yang lebih tinggi, utamanya untuk sekarang sampai level Asia. Namun jangan sampai PT LIB buta akan konsekuensinya, apalagi dampak jangka panjangnya kepada para pemain lokal. Lewat adanya peraturan ini maka akan menimbulkan masalah baru yang seharusnya dipikirkan terlebih dahulu dan didiskusikan terlebih dahulu dengan para pemain sebelum akhirnya bisa disahkan. Ada beberapa solusi yang sebenarnya bisa diambil oleh pihak PT LIB untuk melawan saran dan kritikan ini. Salah satunya mengarah kepada penambahan kompetisi. Alhasil menit main untuk sepak bola Indonesia bisa lebih banyak lagi. Piala Indonesia bisa menjadi salah satu solusi paling ampuh, karena dengan adanya kompetisi resmi kedua ini maka menit main dan rotasi pemain akan lebih sering terjadi. Persaingan antar pemain pastinya akan semakin meningkat, di mana semua pemain yang ingin bermain harus membuktikan kemampuannya dulu sebelum bisa mendapatkan tempat. Peraturan kuota asing ini juga bisa menekan gaji pemain lokal yang seringkali dikritik. Sudah menjadi topik hangat dalam komunitas sepak bola Indonesia kalau salah satu alasan kenapa banyak pemain lokal yang tidak mau menimba ilmu atau mencari pengalaman di luar negeri mengarah kepada bayarannya yang kecil jika dibandingkan dengan bayaran lokal. Padahal jikalau ada lebih banyak pemain yang bermain di luar, mungkin kualitas dan pengalaman mereka akan terus meningkat daripada menetap di zona nyaman lokal. Nah, dengan adanya peraturan baru ini, bisa jadi gaji para pemain lokal bisa kembali disesuaikan dengan kualitas mereka. Bukannya gaji besar, tapi kualitas bermain tidak ada perkembangan. Pemain lokal harus bisa bersaing, terdorong rasa keinginan untuk bermain lebih baik lagi. Jika pemain lokal bisa melakukannya, ditambah pemilihan pemain asing juga akurat dengan membawa kualitas yang tinggi, maka bukan menjadi hal yang mustahil bagi Liga Indonesia untuk meningkat bersama. Bukan hanya itu, peningkatan atau daya tarik dari Liga Indonesia tentu harus semakin meningkat juga untuk para calon pemain asing. PT LIB dan PSSI bisa memikirkan caranya dengan meningkatkan infrastruktur sepak bola di sini. Sampai ke kualitas stadion pun sebenarnya bisa ikut memberikan faktor untuk bisa menarik para pemain asing yang berkualitas. Jikalau semua ini bisa dieksekusi dengan baik, maka akhirnya mimpi semua fans sepak bola tanah air bisa tercapai, yakni Liga Indonesia bisa masuk ke level Asia kualitasnya. Pada saat video ini dibuat, Liga Indonesia sendiri menduduki posisi 25 menurut FIFA di Asia. Angka ini tentu tidaklah ideal untuk suatu negara yang katanya ingin bermain di Piala Dunia. Bayangkan saja, posisi 25 ini berada di area bawah karena totalnya ada 47 liga yang masuk. Liga Indonesia berada di bawah Liga Kamboja, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Hanya Thailand yang bisa masuk 10 besar dari negara ASEA karena mereka berada di posisi 7. Jadi inilah target yang harus bisa diraih oleh PT LIB dan semua pihak dari fans sepak bola tanah air. Hanya sekedar menggunakan peraturan 11 pemain saja tentu tidak akan memberikan dampak yang langsung terasa. Sekaligus proses pasti harus berjalan dulu. Indonesia Super League sendiri akan mulai kembali berjalan untuk musim 2025-2026 pada bulan Agustus mendatang. Jadi mari kita tunggu bagaimana performa dari para klub setelah adanya peraturan baru ini. Menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian suka dengan peraturan pemain asing 11 ini atau kalian menentang juga? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.